Nggak bawa headset itu loh. Tinggalan sih, bentar ya. Yuk. Kelas ini nggak bisa ya Pak ya? Alah. Oh, suara saya jelas nggak? Sudah Masih jelas, Bu. putus-putus? Jelas ya udah. Aku di kelas ini aja. Kalau gitu. Bentar. Bingung. Oke. Oke, udah direkam. Saya present dulu ya. Nanti kalau sudah kelihatan, kasih tahu Bu Ratna, Bu, sudah kelihatan. Hari ini siapa yang mencatat yang nggak masuk? NG, Bu. Angie. Angie, Bu. Oke, thank you. Oke, kemarin kita nyampe sini kan, jenis peta. Kita sampai jenis peta ya kemarin ya. Kalau peta Ya. berdasarkan isi, kemarin kita sudah bahas. Nah, kalau berdasarkan skala, kalian bisa lihat di PPT saya Bu, ini putus-putus aja. lagi, Bu. Putus-putus lagi. Masa harus keluar ya? Masih putus-putus? Masih putus-putus kan? Enggak, Bu. Enggak, oke. Jadi, ada peta berdasarkan skala ya kan? Nanti kalian bisa lihat di sini aja ya langsung ya. Sama kok. Nah, kita lanjutkan aja. Ini, bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, simbol peta itu jangan lupa ada 3, ada simbol titik, simbol garis, sama simbol wilayah. Biasanya kalau simbol titik itu menyajikan tentang lokasi apa sih itu, menunjukkan lokasi apa, kayak gitu. Misalnya kecamatan itu kasih titik, atau misalnya titik itu macam-macam ya, nggak cuma titik, tapi misalnya kayak ada gambar simbol kayak rumah sakit, kayak gitu kan ada gambarnya sendiri. Terus kalau ada simbol plus, itu biasanya apa simbol plus? Simbol plus di peta kira-kira apa? Sakit, Bu. Nggak tahu. Simbol plus Kayaknya sih rumah sakit, Bu. apa? Kayaknya sih rumah sakit. Kayaknya rumah sakit. Nah, itu perhentian setelah rumah sakit ya, kalau plus itu. Pemakaman. Nah, plus itu simbolnya pemakaman. Terus kalau misalnya simbol simbol misalnya garpu sama sendok, udah pasti itu simbolnya. Restoran, Restoran. Bu. Nah, restoran, nah kayak gitu. Itu adalah beberapa simbol. Nah, itu bisa diganti dengan titik, teman-teman. Jadi nggak harus misalnya kalian menggunakan simbol-simbol seperti tadi rumah makan itu garpu sama sendok, nggak harus kayak gitu. Hotel itu gambarnya kotak besar gitu ya, kayak gedung, terus ada jendela-jendelanya kecil kayak gitu, nggak harus seperti itu teman-teman, tapi bisa diganti dengan simbol titik, dikasih titik-titik aja nggak apa-apa, bisa. Nah, atau misalnya ada simbol lagi, simbol garis. Kalau garis itu ya untuk jalan sungai kayak gitu, khusus untuk jalan sama sungai. Nah, terus yang ketiga ada simbol area. Nah, area ini berarti cukup besar. Areanya seperti apa? Misalnya berbentuk apa? Lingkaran besar kayak gitu ya. Kota Surabaya. Nah, berarti dia akan menggambar batas-batas wilayah Surabayanya itu apa aja kayak gitu.
Nah, nanti baru di dalamnya simbol area itu ada simbol garis, ada simbol titik, gitu maksudnya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Enggak, Bu. Enggak ya? Nah, selanjutnya. Nah, ini kita sampai di sini nih. Ini yang agak sedikit rumit, tapi sebenarnya gampang sih nih, gampang banget. Ibu akan kasih contoh ya kan? Satu contoh aja, tapi ini berkaitan dengan tiga-tiganya. Ya, Ibu cuma kasih satu contoh, dan itu berkaitan dengan tiga-tiganya. Nah, dalam perhitungan ini, ada menghitung skala, menghitung jarak sebenarnya, sama jarak peta. Nah, Bu maksudnya segitiga di samping kanan ini apa sih? Nah, ini sebagai pengingat aja. Kalau misalnya, kalau JP itu rumusnya apa ya? Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa pakai alat bantu segitiga ini. Ya, kalau JP itu jarak peta. Nah, terus habis gitu di segitiga itu kan ada garis ya. Nah, itu maksudnya dibagi. Kalau dibagi kan biasanya digaris gitu ya bawahnya ya. Di garis ada S, ada JS. Maksudnya apa? Contoh, kalau kalian mencari JP, berarti JP itu silakan ditutup dengan tangan. Simbol JP silakan ditutup dengan tangan. Tinggal apa kalau JP-nya ditutup? Tinggal S sama JS. Berarti kalau kita mencari JP, caranya skala dikali jarak sebenarnya gitu. Terus kalau kita mencari skala, nah skalanya yang ditutup kalau kita mencari skala, berarti tinggal JP dibagi JS. Benar nggak? JP bagi JS. Mencari skala, skala paling atas, jarak di peta, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, benar. Nah, sekarang kalau mencari JS, ya JS-nya ditutup pakai tangan. Berarti tinggal rumusnya JP dibagi skala atau jarak peta bagi skala kayak gitu. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Enggak ya? Jelas. Jelas, Bu. Jelas banget. Nah, segitiga itu maksudnya adalah alat bantu kalian untuk mengingat gitu. Cuma alat bantu. Tapi itu bermanfaat banget. Ibu kasih contoh. Kasih contoh soal. Nah, contoh soalnya ini harus nulis ya. Nggak bisa ini. Oke. Misal nih, ini boleh kalian catat ya. Ibu punya, kita akan mencari skalanya dulu aja. Misalnya diketahui, ya diketahui, kelihatan kan di situ atau kurang besar? Oke, segini ya, kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Misal diketahuinya jarak pada peta, jarak peta, JP gitu aja ya. Jarak petanya berapa? Misalnya saya punya jarak pada peta itu 8 cm. Jangan lupa kalau jarak peta itu satuannya dalam sentimeter. Tapi kalau jarak sebenarnya itu dalam kilometer. Jadi kalau nanti masih dalam kilometer, kita harus cari skala, berarti kilometernya harus dijadikan ke sentimeter. Contoh dulu ya ini, JP 8 cm, sama saya punya jarak sesungguhnya, jarak sebenarnya, JS, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya yang saya punya adalah 16 kilometer. Nah, tentukan berarti apa? Mencari apa ini? Kalau JP sama JS diketahui berarti cari Skala, Bu. ya, skala. Tuh. Nah, caranya gimana? Jawab titik 2. Nah, tadi kalau skala berarti rumusnya apa? S sama dengan JP bagi JS. benar JP dibagi JS. Ya, JP dibagi JS. Oke, sekarang kita jawab sama-sama. JP-nya berapa? Jarak pada petanya. 8 cm, Bu. Oke, 8 cm. Dibagi,
Ini kan masih 16 cm tuh, dibagi JS-nya 16 cm. 16 cm, 16 km JS-nya. 16 km ini berarti berapa senti? 16.000. Berapa? KM ke CM berapa sih? Turun berapa? KM. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Pertama kan kilometer, KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Berarti turun berapa kalau ke CM? 5. Waduh, lupa kayaknya, Bu. Coba deh, tak kasih ini. Gini. Layout. Bentar, layoutnya tak jadiin 2 aja. Mana ya? Ini. Bentar. Terus di sini ya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Turun berapa? 5, Bu. Turun 5, ya kan? Turun 5. Kalau turun 5 berarti nolnya ditambah 5, ya. Berarti 16 tuh 16 2 cm, kasih titik. Nah, berarti 16 km itu sama dengan 1.600.000 cm. Ya. Berarti ini dibagi 1.600.000 cm. Sebenarnya ini boleh kalian kasih satuan, boleh enggak dulu, ya. Nah, berarti sama dengan berapa? 8 dibagi 1.600.000 berarti berapa? 200.000. 200.000, benar. Jadi 1/200.000. Sentimeternya nggak usah diisi. Gitu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ini sentimeter boleh dihilangkan kalau kalian bingung. Gitu. Ini mencari skala. Ada yang mau tanyakan dulu dari sini? Enggak ya? Gampang ya? Oke, kalau ini udah paham, tak kasih lagi. Soalnya sama. Jawabannya udah ada di sampingmu ini, ya. Tapi kita buktikan bener enggak? Kalau misalnya kita cari JP-nya, itu juga keluarnya 8. Kalau kita cari JS-nya, keluarnya 1.600.000. Nah, kita akan cari itu. Oke, ini kopas lagi. Saya kopas dulu. Bentar. Sekarang yang diketahui berarti misalnya kalau kita mencari jarak sebenarnya yang harus ada berarti apa? Jarak sebenarnya berarti harus ada JP sama Skala, Bu. skala. Benar. Skala. Oke. Ini ya. JP-nya berapa di samping? 8 cm. 8 cm. Skalanya? 1/200.000. Oke, 1/200.000. Ini ya, berarti ditanya jarak sebenarnya. Kayak ini. Jawab. Caranya gimana tadi kalau kita mencari JS? JP bagi S. Oke, benar. JP dibagi skala atau S. Oke.
sama dengan CP-nya 8. Dimasukkan ya. Dibagi skalanya berapa? 1 banding. Nah, ini harus ditulis teman-teman. 1/200.000. Ya tetap 1 banding atau banding itu kan bisa juga 1/, ya. 8, gini aja 8 dibagi. Ini harusnya bisa sih. Pakai apa ya? Kalau per itu. Itu di mana ya? Insert kayaknya. Ini deh. Biar kalian paham, lebih paham. Apa simbol ya? Oh, ini benar ini ya. Bukan itu, ini. Insert new. Oke, ini kayaknya. Mana ya? Ini. Nah, ini. Berarti 8 dibagi 1, ya kan? Banding 200.000. Benar kan? Benar. Nah, terus Benar, Bu. sama dengan lagi. Ngapain ini? Oke, sama dengan lagi. Bisa dibalik nggak ini nanti? 200-nya di atas, satunya di bawah. Dikali. Jadi, ya. Kalau mau dibalik harus jadikan kali. Kali 200.000 per 1. Salah rek. Bentar. Copy, gini aja. Kalau mau dikali berarti harus dibalik. Kalau yang tadi 1/200.000, sekarang jadi 200.000 per 1. Gini ya. Ini kenapa nggak bisa dihapus? Anolah. Gini, berarti kalau 8 kali 200.000 berapa? 1.600.000. Benar, 1.600.000. Satu. Sama dengan 1.600.000. Ini apa? Dalam apa satuannya tadi? Sentimeter. Sentimeter. Karena ini jarak sebenarnya, kita jadikan kemana? Kilo. Kilometer. Berarti berapa? Dikurangi berapa? Kurangi nolnya. Nolnya 5. Kurangi nolnya 5, berarti tinggal 16 kilometer. Gini. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nggak ada? Jelas? Bu. Nah, oke ya. Sekarang tinggal satu lagi nih, kita buktikan. Kita buktikan satu lagi. Kecilin ini. Nah, ini kan kita udah bahas ya. Oke, sekarang kita yang ketiga.
Yang ketiga, diketahui skalanya. Skalanya berapa tadi? 1/200.000. Ini dihapus saja ya, kalian udah paham ini. 1/200.000. Salah. Taruh sini aja. Ketahui 1/200.000. Terus sama diketahui lagi jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berapa itu? 16 kilometer. Ditanya jarak peta. Berarti rumusnya Skala kali JS. oke. Skala dikali jarak sebenarnya. Ini. Sama dengan skalanya 1/200.000 ya. Bikin per kayak tadi. Gak repot emang ya kalau pakai kayak ginian nih. Skalanya 1/200.000. Oke. Sekarang dikali jarak sebenarnya 16 kilometer. Ini 16 kilometer perlu jadikan senti enggak? Perlu dijadikan senti apa enggak? Perlu? Perlu. Perlu jadi berapa kalau 16 kilometer jadi senti? 1.600.000. 100.000. Sekarang nolnya 5 ya. Sentimeter. Oke. Berarti ini 16 itu 23 2 ke. Nah, kayak gini. Oke, terus kalau sudah kurang 1 ya. Oh iya, benar-benar 1.600.000. Ya benar-benar 160 ini. Thank you. Oke, sama dengan ya. Sama dengan lagi. Boleh nggak kalau misalnya 1 dikali ini, ya kan? 1 dikali itu tadi. 1 dikali 1.600.000. Boleh nggak hasilnya 1.600.000 juga? Boleh, Bu. Nah, berarti Berarti 1.600.000 dibagi 200.000. Berapa? 8 cm, Bu. Berapa? 8 cm. 8 cm. Oke, 8 cm. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai ini? Ada nggak?
Belum? Belum ada? Belum, Bu. Oke, kalau belum, kalian mau ini ada beberapa soal ya. Nanti akan saya kirimkan ya psikologinya untuk soalnya aja. Nanti bisa dicoba-coba di rumah ya. Eh, besok, oke. Nanti bisa dicoba-coba di rumah. Besok kita bahas. Besok kan ada geografi lagi ya. Gitu. Besok kita bahas. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Yang di bawah ini ada tantangan-tantangannya sih. Jadi ada perkembangan soalnya. Agak gampang kok, sama. Gitu. Oke. Paham banget ya gampang ini. Terus pada intinya teman-teman ya, hasilnya nanti sama. Skala, jarak sebenarnya, jarak pada peta. Nanti kalau ada 1 banding berapa, ya itu harus kalian tulis 1 banding berapa, kayak gitu. Ya, kita sampai jam berapa sih? Kita sampai jam Sampai berapa? jam 10. Sampai jam 10 ya? Iya. Oke. Gini aja, karena kita kan masih jam 9.30. Coba dikerjakan dulu. Nomor 1 aja, saya pengen tahu. Nanti hasil yang kalian tulis di bisa di share screen, atau misalnya kalau kalian pakai HP, kalian bisa tulis di kertas, nanti salah satu bisa difoto, gitu ya, bisa difoto. Nanti bisa dikirim ke Bu Ratna. Coba nomor 1 dulu dikerjakan sama-sama. Ayo dikerjakan ya, kita coba bareng-bareng. Semuanya nyoba ya yang di sini ya. Oke, Bu. Ini menghitung jarak pada peta. Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau share screen? Ada yang mau share screen? Kalau ada yang mau, Ibu stop dulu yang ini. Ada? Coba Vanessa, mana Vanessa? Halo Vanessa. Ya, Bu. Ya, bisa share screen? Laptopku nge-lag, Bu, kalau share screen. Oh, lag. Ada yang mau share screen, teman-teman? Plus poin bisa ditulis di buku pribadinya nanti. 10. Bu, aku ngerjain di kertas. Kerjain di kertas. Oke lah. Siapa yang mau? Nanti kita bahas, nanti Ibu download dulu nggak apa-apa. Ada yang mau share? Tugasnya siapa? Nggak apa-apa di kertas. Oke, ada Gaby nih. Gaby ya? Ya. Boleh.
Oke, kalau nomor 1 tulis ya di sini ya. Bu jawab di sini. Nomor 1 itu kan dicari JP-nya, ya, jarak pada peta. Sama dengan skala ini. Skala dikali benar. Sama dengan skalanya berapa itu? 1/500.000. Nah, ini loh lama ini yang buat lama ini. Gini. 1/500.000. CS-nya 125 kilometer. Kilometer berarti jadi berapa? Kalau jadikan senti jadi 12.500.000, benar. Ya, 12.500.000. Nah, berarti 1 dikalikan dulu 12.500.000 itu berapa? Sama dengan, ya kan? 1 kali 12.500.000 ya 12.500.000 toh. Berarti 12.500.000 dibagi 500 berarti 25. Satuannya apa? 5. Sentimeter. Sentimeter. Gampang ya? Oke, gampang. Nanti dikerjakan. Selanjutnya itu. Nanti Ibu fotoin ya. Cuma ada 4. Oke. Kita bahas yang lainnya dulu. Skala itu teman-teman, ya. Skala itu menunjukkan kalau skalanya semakin besar, ya, berarti daerah yang ditampilkan itu semakin apa? Kalau skalanya besar, berarti daerahnya semakin luas apa semakin sempit? Sempit, Bu. Kalau skalanya besar, berarti daerahnya semakin sempit. Tapi gambarnya detail, gitu. Kalau skalanya besar nih, gambar yang ditampilkan itu semakin sempit. Contoh, kita cuma menggambar peta daerah Pakal kayak gitu. Nah, kalau misalnya daerah Pakal aja, nah kan ini sempit toh. Karena sempit, jadi datanya itu terlihat semua. Ada jalan-jalannya, nama jalannya kelihatan. Di situ ada apa aja, ada rumah sakit, ada perumahan, ada pasar, ada ini, semuanya terlihat teman-teman. Tapi semakin kecil skala itu berbanding terbalik. Kalau skalanya kecil, berarti daerahnya yang dijangkau semakin luas ya. Kalau skalanya kecil berarti daerah jangkauannya luas, tapi tidak detail. Contohnya yang Ibu gambarkan ini. Ada gambar ini ya. Nah, di sini di yang kalian lihat PPT itu ada macam-macam skala. Kelihatan nggak di situ ya? Kelihatan ya? Kalau yang atas ini lebih besar skalanya, 1/94 juta, ya kan? Skalanya besar. Ya, 94 juta. Skalanya ini besar. Ini 1/1.300.000. Nah, coba kalian bandingkan ini dengan ini bagaimana? Gambarnya berbeda ya, ini jauh lebih
jauh lebih luas, jauh lebih detail gambarnya, kelihatan ada jalannya dan lain-lain gitu. Nah, kalau ini dinamakan skalanya besar, kalau ini namanya skala kecil gitu. Small scale. Ini juga large scale gitu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Mengenai skala? Ada? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke. Kita ke proyeksi aja. Nah, dalam pemetaan itu ada 3 proyeksi, teman-teman. Ada 3 proyeksi. Proyeksinya ada azimutal, kerucut, sama silinder. Kalau azimutal ini kayak kertas dibeber kayak gitu loh, kertas ini ya kan, kayak kertas itu ditempelin di globe kalian. Nah, maka daerah itu yang ditempeli oleh kertas itu yang akan digambar. Hanya bidang itu aja. Kalau kerucut berarti ketika kalian menggambar, proyeksinya menggunakan proyeksi kerucut. Jadi seperti kita menggunakan kertas, nah kertasnya itu kita bentuk menjadi kerucut, ya kan? Nah, kerucutnya ini bisa kita masukkan ke dalam globe tadi. Nah, itu menunjukkan peta yang kita gambar, ya kan? Hanya ada pada bagian lintang tinggi. Gitu, paling bagus digunakan pada daerah lintang tinggi. Sehingga kalau pada daerah lintang tinggi, nah daerah-daerah ini nih, itu akan kelihatan. Nah, di sini, tuh, daerah tengahnya itu akan kelihatan. Tapi kalau silinder, nah silinder ini lebih cocok digunakan pada peta peta pada bagian ekuator, ya, atau bagian tengah pada globe kalian. Nah, wilayah-wilayah negara yang ada pada bagian tengah ini apa aja? Termasuk di dalamnya ada Indonesia. Negara kalian tuh cocok banget pakai silinder menggambarnya. Juga ada di Amerika ini ya kan? Bukan ya daerah Amerika Selatannya. Nah, daerah Amerika Selatannya ini yang di tengah-tengah ini itu cocok banget menggunakan silinder dibandingkan dengan kerucut atau azimutal. Itu akan lebih terlihat petanya seperti itu. Ada yang mau tanya sampai sini? Enggak ya? Nah, silakan kalian bisa mencatat dulu yang mau dicatat karena waktunya masih ada. Yang sudah selesai atau tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa leave di meeting hari ini. Gitu. Ya, nanti saya share juga di psikologi kalian supaya kalian bisa lihat soalnya apa. Itu bisa kalian coba-coba mengerjakan, besok bisa ditanyakan, besok kita bahas ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih Oke, buat hari ini Bu. teman-teman. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya.